Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, mata kuliah K3L Perminyakan, akan memaparkan final project kami yang berjudul Analisa Dampak Lingkungan CV Indojaya Pertama. Kelompok kami berisikan Zul Alfikriansyah, Aisyah Latifah Widayanti, Ahmad Fauzi, dan saya sendiri Krisma Wanagisra sebagai moderator. Latar belakang dari pengambilan final project kami yaitu industri perikanan di Kecamatan Muncar berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Industri tersebut telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muncar dan menjadi ciri khas dari wilayah tersebut. Selain dampak positifnya bagi masyarakat sekitar, industri ini juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan berupa pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Pencemaran tersebut dapat menurunkan potensi lain dari kawasan tersebut. Pencemaran lingkungan oleh industri perikanan tersebut dapat dipicu oleh kegiatan produksi hingga kegiatan pengolahan limbah yang kurang berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian kami yaitu jumlah manusia yang terkena dampak sebanyak 151.192 jiwa. Itu yang terkena dampak negatif, karena sepanjang sungai di dua desa yaitu Desa Kedung Dingin dan Kedung Rejo tercemari oleh limbah pabrik pengolahan ikan. Jumlah manusia yang terkena dampak positif juga sangat banyak sekali, karena produk yang dibuat didistribusikan tidak hanya secara nasional tetapi hingga internasional. Contohnya CV Indojaya Pertama memiliki tujuan ekspor ke Cina. Berikutnya ada luas wilayah persebaran dampak. Hal ini hanya terjadi di dua desa, yaitu Desa Kedung Rejo dan Desa Kedung Dingin, karena dua desa tersebut adalah pusat berdirinya banyak pabrik pengolahan ikan di Kecamatan Muncar. Jadi dua sungai yang mengaliri dua desa tersebut terkena dampak negatif. Selanjutnya ada berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Berdasarkan poin-poin yang saya baca tadi, dampaknya bersifat bumerang karena pelaku seperti pekerja pabrik dan nelayan mendapat dampak positif dan negatif secara bersamaan. Yang berikutnya ada banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Selain 151.192 jiwa yang terkena dampak negatif, tapi tumbuhan yang tumbuh di sekitar sungai juga ikut mati. Dan di sungai-sungai seperti Sungai Kalimoro, Kali Teratas, dan Kalimati susah ditemui ikan karena air sungainya tercemar. Sifat kumulatif dari dampak, yaitu air sungai yang tercemar jika dijadikan sebagai sumber pengairan, dampaknya akan mengganggu kesehatan warga sekitar seiring berjalannya waktu. Berbanding terbalik dengan pemilik usaha, semakin lama mereka akan semakin kaya. Dan metodologi yang kami gunakan adalah jenis penelitian, yaitu berjenis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran fakta-fakta pengolahan ikan limbah hasil industri pengolahan ikan yang ada di CV Indojaya Pratama, Muncar, Banyuwangi, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Berikutnya ada lokasi penelitian, yaitu berlokasi di Dusun Kalimati dan Sampangan, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah proses pengumpulan data seperti dengan observasi secara langsung, interview, atau wawancara, dan dokumentasi kegiatan observasi. Observasinya bersifat kualitatif. Peneliti mendatangi langsung, turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas kegiatan individu masyarakat yang ada di sekitar kawasan pengolahan ikan. Dan berikut adalah dokumen observasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami di sekitar pabrik CV Indojaya Pratama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang apa itu ANDAL, analisis dampak lingkungan. Pada ANDAL ini terdapat proses produksi industri perikanan. Yang pertama, pemrosesan ikan pada dasarnya beragam menurut bahan baku, sumber, utilitas air, dan unit proses yang tersedia. Karakteristik air limbah yang dihasilkan pun berbeda, bergantung pada proses yang digunakan. Dan derajat kontaminasi air limbah bisa rendah misalnya pada pencucian ikan, terus menengah misalnya pada filleting, atau tinggi misalnya air darah ikan dan tangki penyimpanan ikan. Menurut Hudari dan kawan-kawan tahun 2019. Secara umum, proses industri perikanan dapat dibagi menjadi proses industri pengalengan, pembekuan, pengasapan, penepungan, dan pembuatan minyak ikan. Nah, pada
CV Indo Pratama Jaya ini dari produksi atau prosesnya itu dari keempatnya itu sudah ada di pabrik, sehingga limbah yang dihasilkan lumayan banyak juga berdampak di lingkungan sekitar. Nah, untuk di sini ada analisis dampak lingkungan terhadap prosesnya. Nah, di sini kan ada ikan segar atau ikan beku pada proses awal, di mana ikan itu akan dilakukan penimbangan. Selanjutnya, pengeluaran isi perut, pemotongan kepala, ekor, sirip, dan pemisahan fisik. Nah, setelah dilakukan pencucian, air limbah itu dapat dihasilkan dan nantinya air limbah itu dibuang melalui parit atau selokan yang ada di luar sisi pabrik. Nah, selanjutnya dilakukan pengisian ikan ke dalam kaleng. Nah, pada saat pengisian ikan dalam kaleng, ada pemasakan awal, pengisian cairan atau bumbu, terus selanjutnya itu ada penyegelan kaleng, dan selanjutnya ada pencucian kaleng yang nantinya ada yang mengakibatkan air limbah itu sendiri. Nah, di industri pengalihan ikan ini merupakan proses pengawetan ikan dengan cara memasukkan ikan dalam kaleng yang dipanaskan sebelum kaleng ditutup untuk membunuh bakteri yang dapat menyebabkan proses terjadinya pembusukan. Nah, proses produksi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya bakteri C atau botulinum yang berkembang biak, karena dapat menyebabkan terjadinya keracunan pada manusia. Setelah dilakukan pencucian kaleng, dilakukan sterilisasi, dan selanjutnya dilakukan pendinginan, pengeringan, dan pengepakan, dan ikan kaleng atau sarden pun jadi. Next. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan terhadap lingkungan itu sendiri, yaitu akibat dari pembuangan limbah yang sembarangan tersebut, maka aliran parit di sekitar pabrik menjadi sangat tercemar. Nah, pengelolaan IPAL belum dilaksanakan oleh CV Indojaya Pratama sendiri yang dapat menghasilkan efek negatif bagi masyarakat di sekitar pabrik itu sendiri. Ya. Tetapi hasil limbah tersebut juga masih diolah kembali oleh para masyarakat dan menjualnya, yang berarti tidak sepenuhnya bersifat negatif, karena sebagian masyarakat juga mendapat keuntungan dari pendapatan itu tadi dari pengolahan limbah minyak ikan tersebut. Selanjutnya ada RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang pertama yaitu perencanaan pengelolaan air limbah. Di sini ada pemetaan kondisi aktual, di mana yang pertama ada neraca air di semua kondisi operasi saat normal dan peak. Yang kedua, adanya klarifikasi neraca air pada proses produksi. Ketiga, adanya analisis parameter air limbah. Yang keempat, adanya survei badan air tempat pengaliran air limbah. Yang kelima, survei semua proses yang menghasilkan limbah dan memakai air. Yang keenam, survei kondisi masyarakat sekitar serta peraturan-peraturan yang berlaku. Itu ada perencanaan pengelolaan air limbah pada analisis kondisi. Yang pertama, identifikasi sumber limbah yang menjadi masalah. Yang kedua, analisis air limbah yang memerlukan pengelolaan dan air limbah yang dapat langsung dibuang ke badan air. Dan yang terakhir, ketiga, analisis pengolahan yang dibutuhkan guna memenuhi baku mutu air limbah. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis langkah penanganan di dalam pabrik. Yang pertama yaitu potensi menurunkan volume air limbah dari sumber prosesnya. Kedua yaitu analisis potensi untuk material reuse atau recycling. Dan ada pertimbangan pengelolaan yang bagaimana dibutuhkan untuk memenuhi baku mutu air limbah setelah dilakukan perbaikan dari dalam proses. Next. Selanjutnya yaitu desain proses pengelolaan air limbah, yang terdiri dari pemetaan kualifikasi tugas dan teknisi yang dibutuhkan, lalu mengumpulkan data dari eksperimen skala pilot maupun plan yang sudah ada, kemudian ada analisis data, penulisan ke diagram alur proses, dan penetapan spek alat. Yang keempat ada menuangkan layout plan ke gambar rencana tempat pembangunan, dan mengumpulkan serta mempertimbangkan laporan engineering dari vendor alat, dan yang terakhir yaitu menjelaskan rencana dan menyamakan persepsi kepada instansi atau badan pemerintah terkait. Next. Selanjutnya yaitu ada penetapan akhir yang mana terdiri dari pembuatan diagram alur rinci atau proses flow diagram yang menjadi dasar desain IPAL, lalu konfirmasi kepada vendor terkait desain IPAL keseluruhan, dan mengajukan perizinan kepada instansi atau badan pemerintah terkait. Next. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan untuk pengolahan limbah. Dalam kegiatan pengolahan limbah, seringkali biaya menjadi halangan terbesar. Sudut pandang tersebut dapat dimengerti mengingat pengolahan limbah tampak seperti tindakan sukarela yang tidak memberikan dampak ekonomi kepada perusahaan secara langsung. Namun,
dapat dimengerti, bukan berarti boleh tidak dilakukan, karena itu diperlukan peran dari berbagai pihak untuk mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain peran dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesadaran akan lingkungan, pemerintah juga berperan untuk mempermudah keinginan perusahaan untuk mengolah limbah miliknya, terutama dari segi biaya. Kontribusi pemerintah terkait pendanaan bisa dalam bentuk peraturan-peraturan maupun kerjasama dengan negara maju untuk menunjang pengelolaan lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu ada Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup atau ILLH. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru dengan tujuan untuk mendorong seluruh instrumen masyarakat ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam bentuk peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup tersebut mencakup 3 aspek, yaitu perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif atau disinsentif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Sebagai yang pertama adalah pemantauan karakteristik air limbah. Pemantauan karakteristik air limbah diperlukan untuk mengetahui air limbah seperti apa yang dihasilkan dari proses industri. Hasil pemantauan ini sangat berguna untuk menentukan teknologi yang tepat untuk mengolah limbah tersebut. Pemantauan ini juga menunjukkan fluktuasi limbah, baik debit maupun karakteristik yang dihasilkan, dan akan sangat bermanfaat sebagai pertimbangan untuk mendesain unit mengolah limbah. Selanjutnya ada pelaporan hasil pemantauan. Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang memiliki usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013. Salah satu aspek dalam laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan adalah hasil pemantauan karakteristik limbah. Next. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi terhadap dampak penting yang terjadi oleh adanya kegiatan pada industri perikanan milik CV Indonesia Pratama dilakukan dengan metode deskriptif. Dengan metode deskriptif ini terlihat komponen yang paling banyak terkena dampak pada tahapan kegiatan tersebut. Dampak yang terjadi adalah ada dua, yaitu evaluasi dampak penting. Yang pertama itu meliputi dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap kesehatan. Dan selanjutnya ada evaluasi dasar pengelolaan. Berdasarkan analisa dampak penting yang dihasilkan oleh kegiatan industri perikanan CV Indonesia Pratama tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan industri perikanan menimbulkan banyak dampak pada lingkungan sekitar, yang mana diperlukan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil evaluasi dampak penting untuk mengatasi dampak penting pada kegiatan industri perikanan CV Indonesia Pratama tersebut dikelola dan dipantau sebagaimana dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan, atau yang biasa disingkat RKL, RPL, secara lengkap dan menyeluruh. Next. Yang terakhir yaitu ada penutup yang terdiri dari kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dapat diambil yaitu limbah industri pengelolaan ikan yang sudah mencemari lingkungan di Kecamatan Muncar menimbulkan resiko-resiko yang jadi ancaman bagi masyarakat sekitar industri pengelolaan ikan. Risiko akibat pencemaran lingkungan limbah industri pengelolaan ikan yaitu risiko kesehatan, risiko sosial, risiko ekologi, dan risiko ekonomi. Yang kedua, peran pemerintah daerah maupun dinas terkait belum dirasakan oleh masyarakat Muncar maupun nelayan. Hal ini terlihat dengan masih belum berubahnya kondisi lingkungan di Muncar. Masyarakat meminta pemerintah daerah maupun pusat untuk bisa memberikan solusi mengenai limbah industri pengelolaan ikan supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat Muncar. Yang terakhir ada saran. Permasalahan pencemaran lingkungan akibat dari melimpahnya limbah pabrik pengolahan ikan Kecamatan Muncar bukan sebuah barang baru lagi. Masyarakat dibuat resah karena sudah berseperempat abad lebih hidup berdampingan dengan limbah limbah. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Banyuwangi harus bisa memberikan solusi bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi supaya keberadaan pabrik pengolahan ikan yang produk-produknya sudah bisa menembus pasar dunia untuk lebih memikirkan lagi kondisi lingkungan sekitar. Solusi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Lingkungan Hidup adalah Banyuwangi kurang begitu tegas menindak pabrik pengolahan ikan yang masih begitu saja membuang limbah hasil pengolahan ikan. Muncul begitu banyak wacana untuk bisa memperbaiki kondisi yang ada di lingkungan sekitar pabrik dari tahun ke tahun. Namun hal itu hanya seperti wacana saja. Hal itu seakan tidak menghasilkan bukti karena sampai saat ini kondisi lingkungan di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar masih saja tercemar oleh limbah pabrik pengolahan ikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurang-kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.